Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, saya Dina Mariani Fahrianindya, Senin 20/21/0023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai baseplate dan sambungan lewatan. Contoh soal yang saya ambil adalah contoh soal 13.6. Sini ada sebuah soal, yaitu suatu struktur baseplate dengan ukuran dan beban seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini bisa dilihat menggunakan profil baja BC37 dengan FB 240 MPa dan FU 370 MPa. Diminta untuk merencanakan tebal baseplate dan ukuran angkur. Ini profil bajanya yang digunakan itu WF 300 x 300 x 10 x 15. Di sini jarak antar bautnya 400, terus ini ada baseplate-nya itu 600 lebarnya, tingginya adalah 500. Kemudian ada beban, ini salah ya, harusnya PU-nya adalah 500 kN. Kemudian ada momennya itu 160 kN meter dan ada gaya gesernya itu sebesar 130 kN. Di sini tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung besarnya M dan X dengan cara M adalah N dikurangi 0,9D dibagi 2, di mana tadi N-nya adalah lebar dari baseplate-nya, panjang baseplate yang tadi, kemudian dikurangin sama 0,95 dikalikan sama D. Ini harusnya 0,95 dikalikan sama D. D itu yang tinggi dari profil bajanya. Dibagi 2, hasilnya adalah 157,5 mm. Kemudian mencari X, itu rumusnya adalah F dikurangi D per 2 ditambah TF dibagi 2. Ini tadi F-nya adalah 400. 400 itu adalah di bagian jarak dari baut ke tengah profil. Jadi kan tadi profilnya tuh seperti ini. Nah, terus kan di sini baut, sini juga baut. Nah, 400 kan jarak dari baut ke baut. Di sini kan juga ada baut. Nah, F itu adalah jarak dari tengah baut ini ke tengah profilnya sini. Jadi, karena ini tadi kan 400, berarti tengahnya sini adalah 400 dibagi 2. Terus ketemu hasilnya adalah 57,5 mm. Kemudian menghitung eksentrisitas dengan rumus MU per PU. Di soal tadi kan diketahui MU-nya adalah 160 kN meter. Makanya dijadiin ke milimeter dikalikan 1000 jadi 160 kali 1000 dibagi sama PU-nya tadi adalah 500 kN. Hasilnya 320 mm. Ini yang benar ya adalah yang merah. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan N per 6. N-nya tadi 600 dibagi 6 adalah 100 mm. Karena N per 6-nya lebih kecil dari eksentrisitas, maka termasuk kategori D. Kemudian menghitung tegangan tumpu pada beton, itu rumusnya adalah Q sama dengan VC kali 0,85 kali FC aksen dikalikan B akar A2 per A1. Ini diasumsikan akar A2 per A1-nya adalah 2, sehingga dimasukkan saja. Faktor koreksinya adalah 0,6, dikalikan sama 0,85, kalikan FC atau mutu betonnya tadi adalah 40 MPa, dikalikan sama B itu adalah lebar plat betonnya, terus dikalikan sama akar A2 per A1. Itu dua hasilnya adalah 20.400 Newton per milimeter. Kemudian kita menghitung F per N per 2, F-nya tadi sudah saya jelaskan di depan, ditambah N per 2, hasilnya 500. Kemudian begitu juga dengan F ditambah E, E-nya tadi kan di depan sudah dihitung 320, hasilnya 520 mm. Kemudian menghitung Y dari F plus ini di plus minus akar ini rumusnya seperti ini bisa dilihat. Kemudian dimasukkan angkanya, ketemu hasilnya Y adalah 25,14 mm. Kemudian periksa apakah A yang diasumsikan tadi sama dengan yang dihitung.
Ini kan tadi dimasukkan A2-nya adalah 500 kali 600 ini dari plat betonnya. Kemudian yang A1 itu 500 lebarnya dikalikan sama Y ini. Terus di akar hasilnya adalah 4,88. Nah, karena yang hasilnya lebih besar, maka yang diambil itu adalah yang dua yang asumsi tadi. Kemudian menghitung TU, itu rumusnya Q kali Y kurangi PU. Tadi Q-nya udah diketahui, Y-nya ini. Kemudian dikurangi sama PU. Karena tadi PU-nya masih kilonewton, dijadikan newton, dikalikan 1000. Jadinya 62895,17 newton. Kemudian pemeriksaan angkor terhadap gaya geser dan tarik digunakan 4 buah angkor berdiameter 19. Ini VUB-nya adalah VU per N. Jumlah bautnya tadi 4, berarti VU-nya tadi kan di soal sudah diketahui 130 kilonewton dijadikan newton dikalikan 1000 dibagi 4, hasilnya 32.500 newton. Kemudian mencari V kali FB kali AB, V-nya adalah 0,75, FV-nya adalah 166, dikalikan sama luas penampang baut. Bautnya diameter 19, berarti seperempat kali pi kali 19 kuadrat. Ketemunya adalah 35281,4 Newton dibandingkan sama VUB. Karena hasilnya lebih besar, maka OP. Kemudian kita menghitung FT, rumusnya adalah 407 dikurangi 1,9 FP. FP-nya adalah VUB dibagi dengan luas penampang bautnya. Hitung hasilnya 189,1 MPa itu kurang dari 310 MPa. Kemudian kita menghitung TUB, itu rumusnya TU bagi NT. Ini tadi salah ya, TU-nya kan tadi di depan 62895,17 dibagi 2, hasilnya adalah 31447,58. Kemudian dikalikan faktor koreksi V kali FY kali AB 0,75 dikali FT FT-nya tadi sudah diketahui dikalikan sama luas penampang bautnya ketemu hasilnya 40,191 Newton. Ini lebih besar dari TUB, maka hasilnya oke. Kemudian perhitungan base plate, karena tadi Y-nya adalah 25,14 mm, itu kan kurang dari M yang udah dihitung sebelumnya. Jadi, kita menghitung tebal base plate-nya menggunakan rumus seperti ini. 2,11 kali akar TUX per B kali FY. Kemudian dimasukkan hasilnya seperti ini, 11,583 mm. Kemudian ada rumus lagi untuk menentukan tebal yang lebih besar yang mana. Ini rumusnya 2,11 akar PU kali M min Y per 2 dibagi B kali FY, maaf. Terus dimasukkan hasilnya adalah 49,19 mm. Karena hasilnya lebih besar yang sebelah sini, maka yang digunakan adalah 49,19 atau dibulatkan menjadi 50. Sehingga ukuran base plate adalah 500 kali 600 kali 50 mm. Kemudian selanjutnya adalah contoh 13.7. Di sini diketahui profil baja yang digunakan adalah 400 kali 200 kali 8 kali 13 dengan mutu bajanya BJ37. Kemudian digunakan baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung flange dan sisanya 10% dipikul oleh plat sambung pada bagian web. Kemudian ini ada data-datanya. Ini diperoleh dari tabel baja semua. RO adalah jari-jari girasinya. Kemudian ada H, rumusnya seperti ini. Kemudian luas penampang dan ZX. Kemudian dihitung yang pertama adalah kuat lentur dan kuat geser rencana pada profil tersebut, yaitu VB kali MN, rumusnya 0,9 kali ZX kali FY. Tadi kan ZX-nya sudah diketahui di soal, diperoleh dari tabel baja. Kemudian dikalikan sama FY, ketemu hasilnya segini. Kemudian kita menghitung juga VC dikalikan sama VN. Rumusnya 0,9 kali 0,6 dikalikan sama FY dikalikan sama AW. AW ini ada rumusnya lagi yaitu H kali TW. Kemudian dimasukkan hasilnya adalah 354 sekian. Kemudian menghitung plat sambung flange. Momen lenturnya tadi kan pada flange 90%.
dari VB kali MN. VB kali MN-nya adalah ini, berarti tinggal 90% dikalikan sama 277.776.000. Ini hasilnya adalah segini. Kemudian tebal plat pada soal ini diasumsikan tebal plat sambung flange itu diasumsikan sebesar 20 mm. Kemudian kita mencari FF, itu rumusnya M dibagi D kali TPJ. Itu M-nya kan tadi sudah diketahui yang 90% di flange. Berarti M-nya yang tadi dibagi sama 400, itu tadi tingginya dari profil baja yang digunakan, ditambah sama tebal plat sambung yang digunakan atau yang tadi asumsi. Ketemu hasilnya segini. Kemudian menghitung jumlah baut penyambung dengan terlebih dahulu menghitung tahanan baut. Tahanan baut itu yang dihitung ada tahanan tumpu dan tahanan geser. Dengan rumusnya yang seperti ini untuk tahanan geser, P kali 0,5 itu R-nya tergantung dengan jenis baut yang digunakan apakah uler atau tidak. Kemudian dikalikan sama FUB, kalikan sama jumlah bidang gesernya, sama dikalikan luas penambang baut. Di sini 825 itu ada tegangan putus bautnya untuk A325. Kemudian dikalikan sama jumlah bidang geser yaitu 1, dikalikan sama luas penambang baut, ketemu hasilnya segini. Kemudian untuk tahanan tumpu, rumusnya V kali 2,4 kali DB, diameter baut kali TP, tebal platnya, dikalikan sama FU. Terus dimasukkan angkanya, ketemu hasilnya sekian. Karena ada dua tahanan, kita ambil tahanan yang paling kecil yaitu tahanan geser. Sehingga jumlah baut pada plat sambung flange yaitu jumlah F-nya tadi dibagi sama tahanan geser. Karena tahanan yang paling kecil adalah tahanan geser. Sehingga dibutuhkan 9,57 buah baut yang dibulatkan menjadi 10 baut. Itu diatur dalam 2 baris dengan masing-masing baris berisi 5 baut. Kemudian asumsikan plat sambung flange adalah selebar flange balok yaitu 200 mm. Lebar neto plat sambung flange yaitu 200 dikurangi 2 kali 16 plus 2. 16 itu adalah diameternya tadi, diameter bautnya. Terus hasilnya adalah 164 mm. Kemudian diperiksa terhadap kondisi leleh dengan cara TU dibagi 0,9 kali WU kali FS. TU-nya itu adalah yang ini. Terus dibagi sama 0,9 dikali W-nya tadi yang ini, 164, dikali sama FY, hasilnya adalah 16,8 mm. Kemudian dipasang 10 buah baut, ini tadi sudah. Kemudian periksa terhadap kondisi fraktur. Itu rumusnya TU dibagi 0,75 WN U kali FU. TU-nya sama, terus dimasukkan, WN-nya juga sama, jumlah bidang gesernya 1, dikalikan sama FU, hasilnya 13,08. Kemudian jarak antar baut diambil 3 diameter baut, yaitu 3 dikali 16 hasilnya 48, dibulatkan menjadi 50, jadi jarak antar bautnya itu 50 mm. Terus jarak dari baut ke tepi plat itu diambil 1,5 diameter baut, yaitu dibulatkan menjadi 30 mm. Terus jarak antara dua profil WF yang disambung diambil sebesar 10 mm. Sehingga total plat sambung flange itu adalah 2 dikalikan 30, karena tadi kan kanan kiri ada, berarti 2. Terus ditambah 4 kali 50, karena tadi kan 5 baut ya, 5 baut dalam 2 baris, berarti jarak ke bautnya itu ada jumlahnya ada 4, maka 4 dikali 50 terus ditambah sama 35, hasilnya 530 mm. Kemudian plat sambung badan itu dihitung dulu gaya geser yang dipikul itu adalah 354,585,6 N. Itu diperoleh dari yang VC dikalikan sama VN yang tadi sudah dihitung sebelumnya. Kemudian tadi di soal diketahui bahwa momen lentur yang dipikul plat sambung pada bagian web itu adalah 10% dari momen yang bekerja di situ. Jadi tadi kan hasilnya ini terus dikalikan sama 10%, ketemu 277.776.000
27.600 Newton milimeter. Kemudian asumsikan baut pada plat sambung itu ada 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris, masing-masing 2 buah baut. Jarak antar baut arah vertikalnya 50 mm, sehingga eksentrisitas ekuivalennya adalah eksentrisitas 0 ditambah momen 0 dikurangi FF kali DX per V0. Ini 25 tambah 30, dimasukkan yang ini tadi 10%-nya, dibagi sama VU-nya, hasilnya adalah 78,34 mm. Kemudian perhitungan dilakukan dengan mencoba nilai R0, ini dicoba-coba sampai hasilnya benar, dari halaman 346, kemudian proses perhitungan akan dijelaskan lebih lanjut. Ini jadi RNI-nya adalah 16,59 ton, eksentrisitas ekuivalennya adalah 78,34, kemudian V0-nya adalah 35,46 ton. Jadi yang pertama adalah X, karena ini nomor baut 1, jadi kita melihatnya adalah di bagian baut yang pertama ini. Itu dapat 52,0783, itu dari, kan jarak antar bautnya ini tadi kan 50, ini 50. Kemudian R0-nya itu dari titik tengah sini menuju ke sini. Dari titik tengah menuju ke garis IC ini, itu adalah R0. Jadi, karena tadi ini 50, terus ini titik tengahnya adalah setengahnya dari jarak antar baut kan 25. Berarti, tadi R0-nya tadi kan 27,08. 27,08 kan segini. Kalau misalnya dia di tengah sini kan berarti dikurangin sama 25. Nih 25. Berarti kan jarak ini kalau misalnya ada baut lagi di sini kan jaraknya juga 25. Berarti 27,08 ini dikurangi sama 25. Hasilnya adalah 2,08. Jadi jaraknya dari titik 1, baut 1 ke sini adalah 50 ditambah sama 2,08. Hasilnya 52,0783 atau 52,08. Sama saja karena pembulatan. Kemudian yang lainnya juga sama, dilihat dari titik baut menuju ke garis IC ini. Terus untuk Y itu adalah jarak vertikalnya, karena titik IC-nya di sini, berarti jarak vertikalnya dari titik 1 ke IC sini adalah 50. Karena di atas maka plus, kemudian di baut kedua 0, karena ini kan pas segaris sama IC. Untuk yang baut ketiga minus karena dia berada di bawah garis IC. Kemudian D ini diperoleh dari akar X kuadrat ditambah sama Y kuadrat. Ketemu hasilnya segini. Kemudian delta diperoleh dari D yang DX atau D yang dicari dibagi sama D max. Hasilnya segini. Kemudian RNI rumusnya seperti ini. 0,5 kali FUB kali AB kali M. Jadi M-nya itu adalah ada 2 bidang geser. Jadi ini kan profil bajanya. Nah, plat sambungnya tuh ada di sini sampai di sini. Jadi kan ada 2 bidang geser, makanya M-nya 2. Terus dihitung hasilnya adalah 16,59 Newton. Ini dimasukkan ke sini, dihitung semua, kemudian dihitung juga RI kali XI kali per DI. Jadi tinggal dimasukkan saja angka yang ada, kemudian dijumlah. Di sini adalah RI kali DI dikalikan juga, terus dijumlah. Kemudian dari hasil yang tadi sudah dihitung, diperoleh hasilnya, kalau misalnya ini sama, berarti asumsi dari R0 itu benar. Karena di sini di soal hasil perhitungannya adalah sama, maka asumsi R0 yang sudah diasumsikan di depan tadi hasilnya benar. Kemudian diasumsikan, selanjutnya didapatkan bahwa sigma RI kali XI per DI lebih besar dari V0, maka konfigurasi baut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Di sini dihitung untuk tinggi plat sambung badan, rumusnya adalah 2 kali 50 ditambah 2 kali 30.
50 sendiri adalah jarak antar baut dan 30 adalah jarak dari tepi ke bautnya. Kemudian lebar plat sambung badannya yaitu 2 kali 30 ditambah 50 tambah 30 tambah 5. Kemudian menghitung momen lentur pada penampang kritis yaitu pada garis baut. Rumusnya VC kali Vn kali ekivalen eksentrisitas ekivalen dikurangi 50 per 2. Ini hasilnya adalah segini. Kemudian Z perlu adalah MU dibagi V kali FY. Dihitung hasilnya segini. Kemudian Z adalah 2 kali seperempat kali T kali 160 kuadrat. Lebih besar dari Z perlu. Maka diperoleh T-nya adalah 6,84 mm. Tadi kan yang di depan diasumsikan bahwa T-nya adalah 20 mm. Namun setelah dihitung hanya cukup perlu lebih dari 6,84 mm sehingga ketebalan masing-masing platnya adalah 12 mm. Kemudian diperiksa lagi terhadap geser dan fraktur. Rumusnya adalah untuk leleh dan fraktur, maaf. Untuk yang leleh itu V kali 0,6 FY kali AB. Dimasukkan rumusnya hasilnya segini. Kemudian geser frakturnya adalah V kali 0,6 kali FU kali AB. Ini bisa dilihat dimasuk-masukkan angkanya hasilnya segini. Terus dibandingkan sama VC kali Vn. Hasilnya oke karena hasilnya lebih besar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada plat sambung untuk badan digunakan 2 buah plat berukuran 160 kali 230 dikalikan 12. Serta menggunakan alat sambung 6 buah baut dengan jenis baut A325. Diameter bautnya adalah 16 mm di setiap sisinya. Ini adalah gambarnya. Ini ada salah tulis. Ini harusnya 12. Ini 12 mm. Karena tadi yang dihitung adalah 12 mm. Ini juga 12 mm. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.